Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas materi tentang efektivitas dan efisiensi. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran ini menjadi siklus akhir anggaran setelah membuat perencanaan dan lalu dilakukan pengendalian atas anggaran yang sudah dibuat. Kemudian, anggaran tersebut diimplementasikan sampai dengan nilai antara aktual atau realisasi anggaran. Nantinya kita akan bandingkan apakah sesuai atau tidak, akan dapat diukur apakah perusahaan itu telah dapat melakukan aktivitasnya dalam pelaksanaan anggaran itu secara efektif dan efisien. Bahas mengenai pengertian efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pak Solong, tahun 2007, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian efisiensi. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Sesuatu dapat dikatakan efisien jika rasio inputnya lebih kecil daripada output yang dihasilkan. Jadi, unit A dikatakan lebih efisien dari unit B karena penggunaan inputnya atau sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Lucy dengan NIM 401 akan menjelaskan tentang keterkaitan antara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien. Begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang cukup lama. Sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisien bisa mencapai tingkat optimum untuk kedua-duanya. Jika keduanya berjalan dengan optimal, maka akan menghasilkan suatu produktivitas yang matang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran efektivitas. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan, yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi, dan kualitas. Jika kegiatan mendekati indikator, berarti makin tinggi efektivitasnya. Untuk peningkatan efektivitas ditingkatkan RTS, pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu, dan pengelolaan. Dalam perhitungan persentase efektivitas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal 1% dan maksimal 100%, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2010. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran efisiensi. Menurut Yazar A. Oskan pada tahun 2008, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Analisis rasio ini merupakan metode penilaian paling efisien yang paling sederhana karena menghasilkan informasi dari hubungan antara satu input dan satu output, atau formulanya yaitu efisiensi sama dengan output per input. Selanjutnya ada regresi kuadrat kecil atau least square regression. Metode ini adalah metode parametrik yang dalam penghitungannya berasumsi bahwa semua entitas adalah efisien. LSR mempunyai beberapa keuntungan, yaitu LSR dapat digunakan untuk mengukur perubahan teknis jika menggunakan data periodik atau time series, dan ekonomi skala dapat dihitung. Walaupun demikian, LSR juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu LSR mengukur berdasarkan kecenderungan atau nilai rata-rata. Kedua, LSR tidak mampu mengidentifikasi unit yang tidak efisien. Yang ketiga, LSR mensyaratkan fungsi produksi yang didasarkan perhitungan parametrik. Berdasarkan penjelasan tersebut, analisis regresi tidak mampu memprediksi unit yang paling efisien. Oleh karena itu, perlu dicari metodologi lain yang mampu menjelaskan pengukuran efisiensi dengan lebih tepat. Lalu yang ketiga, ada Total Factory Productivity atau TFP.
Metode ini dipakai untuk mengatasi kelemahan analisis rasio yang tidak mampu menghitung efisiensi lebih dari satu input atau output. Total Factory Productivity atau TFP ini diukur dengan menggunakan angka indeks yang dapat mengukur perubahan harga dan kuantitas sepanjang waktu. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, Stochastic Frontier Analysis. Metode SFA, juga sebuah metode parametrik SFA, mengasumsikan bahwa semua entitas adalah tidak efisien. Selanjutnya, yang kelima, Data Envelopment Analysis. Metode yang kelima adalah Data Envelopment Analysis atau DEA. Metode ini adalah metode non-parametrik. DEA mengasumsikan bahwa tidak semua entitas adalah efisien. DEA mampu menganalisis lebih dari satu input dan atau output dengan menggunakan model program linear yang menghasilkan nilai efisiensi tunggal untuk setiap penelitian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisa varian. Analisa varian adalah analisis matematis dari dua perangkat data untuk mendapatkan pengertian penyebab terjadinya suatu penyimpangan. Salah satu data diperlukan sebagai dasar, standar, atau titik pedoman perbandingan data tersebut bisa serupa. Yang pertama, varian antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan hasil sesungguhnya pada periode sebelumnya. Yang kedua, varian antara hasil sesungguhnya dan biaya standar. Yang ketiga, varian hasil sesungguhnya dan tujuan yang direncanakan. Dalam mempelajari dan mengevaluasi varian untuk menentukan sebab yang mendasarinya, kemungkinan yaitu varian tidak material, varian disebabkan oleh kesalahan pelaporan, varian disebabkan oleh keputusan manajemen, varian disebabkan karena faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang terakhir adalah varian yang tidak diketahui penyebabnya. Analisa varian anggaran yang biasanya dilakukan berhubungan dengan yang pertama penjualan, yang kedua bahan, yang ketiga tenaga kerja langsung, yang keempat overhead manufaktur. Selanjutnya adalah varians atau penyimpangan atas beban variabel. Yang dimaksud dengan beban variabel adalah unsur beban tenaga yang secara total besar kecilnya berubah mengikuti perubahan aktivitas atau volume produksi. Beban tenaga variabel akan naik secara proporsional apabila volume produksi atau aktivitas naik, atau sebaliknya turun bila terjadi penurunan volume atau aktivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis varians. Ada dua metode yang biasa digunakan dalam melakukan analisa laporan keuangan, yaitu yang pertama, single variance method. Dalam metode ini, analisa varian langsung diperbandingkan antara apa yang dianggarkan dengan realisasi yang dicapai oleh masing-masing anggaran yang bersangkutan. Kemudian, selisih yang ada dapat berupa favorable variance dan sebaliknya akan berupa unfavorable variance apabila sifatnya negatif. Jika pendapatan yang dicapai lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan, maka penyimpangan tersebut bersifat favorable. Hal ini ada beberapa kemungkinan yang perlu dianalisa, mungkin karena anggarannya yang ditetapkan terlalu kecil dan lain sebagainya. Yang kedua adalah two variance method. Metode ini dianalisa dua aspek sekaligus, yaitu yang pertama menyangkut volume kegiatan usaha itu sendiri, yang kedua biaya yang dikeluarkan untuk mencapai volume usaha tersebut. Two variance method ini lebih mendekati pemakaian konsep performance budget. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis varian, yaitu ada 3 macam manfaat. Yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana anggaran. Jadi perusahaan itu dapat melihat sejauh mana penganggaran yang dikeluarkan dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada mengetahui sejauh mana realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target. Jadi yang dimaksud itu adalah kejadian di mana yang sudah terjadi dapat dibandingkan dengan target dari perusahaan itu yang perusahaan itu inginkan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui penyimpangan yang jumlahnya besar di mana akan segera dapat diambil tindakan koreksi. Yaitu yang dimaksud adalah untuk mengetahui kesalahan atau tindakan yang tidak seharusnya terjadi itu terjadi di sebuah anggaran. Jadi akan segera dilakukannya koreksi. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran biaya bahan baku, di mana anggaran bahan baku menunjukkan besarnya bahan baku yang diperlukan untuk mengelola sebuah produk yang dianggarkan. Besarnya biaya bahan baku itu dapat dilakukan dengan 2 langkah atau dengan 2 cara, yaitu yang pertama menentukan kualitas bahan baku yang dipakai untuk proses produksi, yaitu di mana perusahaan itu atau sebuah karyawan itu harus menganalisa terlebih dahulu bahan baku mana yang baik dan bahan baku yang mana yang buruk yang dapat menghasilkan sebuah produk yang baik yang berkualitas baik untuk dibeli oleh sebuah konsumen.
Lalu yang kedua, mengenalikan kualitas bahan baku yang dipakai dengan harga bahan baku per unit yang dianggarkan. Jadi setelah kita menentukan bahan baku yang kita ingin kita proses untuk membuat produksi, kita harus menentukan berapa harga yang perlu kita keluarkan untuk membeli bahan baku itu tersebut. Apakah harga bisa juga disebutkan sebagai seperti ini, ada kualitas, ada harga, jadi sebanding gitu. Selanjutnya ini adalah penyusunan ataupun contoh penyusunan anggaran pembelian bahan baku unit, yaitu kebutuhan bahan baku untuk produksi itu berapa, lalu persediaan akhir bahan baku itu ada berapa, lalu kita kurangkan akan ketemu total kebutuhan bahan baku. Lalu yang kita itu persediaan awalnya bahan baku itu berapa, kita tambahkan dari total kebutuhan bahan baku. Nah, nanti ketemu juga anggaran pembelian bahan baku. Nah, selanjutnya ini adalah penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, perusahaan harus mengetahui jam kerja yang diperlukan untuk mengelola suatuan unit produksi, tarif upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan proses produksi yang masing-masing berkaitan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Nah, dalam penyusunan sendiri ini dapat diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, jumlah jam kerja langsung per masing-masing bagian produksi. Jadi per bagian produksi itu kita harus mengetahui sampai jam berapa dia memproduksi barang tersebut. Lalu yang kedua, tarif upah per jam kerja langsung yang telah direncanakan per bagian produksi. Jadi perusahaan itu telah menetapkan tarif berapa per jam dari karyawan bagian produksi itu. Lalu yang ketiga, jumlah biaya tenaga kerja langsung di masing-masing bagian produksi. Lalu yang keempat, ada waktu produksi barang, yaitu berapa lama saat memproduksi barang tersebut, apakah perlu berapa bulan, berapa tahun, kuartal, semester, ataupun triwulan juga bisa. Nah, adapun dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung ini dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan ataupun menggunakan rumus seperti anggaran biaya tenaga kerja langsung itu sama dengan jumlah tenaga kerja langsung dikalikan dengan upahnya itu, lalu akan ketemu berapa anggaran dari biaya tenaga kerja langsung itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk ke contoh soal. Selanjutnya kita akan menghitung varians biaya tenaga kerja langsung. Di sini sudah ada data rencana bulan Juni yang meliputi rencana produksi sebesar 15.000 unit, kemudian standar pemakaian jam kerja langsung per unit yaitu 0,25 DLH. Artinya, untuk memproduksi satu barang itu membutuhkan waktu 0,25 jam. Kemudian tingkat upah rata-rata yang diberikan yaitu 10.000. Sedangkan untuk realisasinya, produksinya yaitu 10.000. Jadi ada beda 5.000 pada waktu rencana. Kemudian jam tenaga kerja langsung selama bulan Juni yaitu 3.000 DLH dan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 27 juta. Selanjutnya kita akan membuat laporan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini sudah disediakan tabel yang memuat anggaran rencana yang disesuaikan realisasi dan varians. Kemudian kita masukkan data-data tadi ke dalam tabel tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari kolom rencana yang disesuaikan. Untuk rencana produksi itu nilainya kita ambil dari nilai ketika realisasi yaitu sebesar 10.000. Kemudian untuk nilai DLH per unit itu kita ambil dari anggaran yaitu sebesar 0,25. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jumlah DLH itu diperoleh dari poin 1 dikalikan dengan poin 2. Maka 10.000 dikalikan dengan 0,25 maka menghasilkan 2.500. Kemudian untuk tarif upah itu kita peroleh dari ketika anggaran yaitu sebesar 10.000. Kemudian yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung yang mana caranya yaitu poin 3 dikalikan dengan poin 4. Maka 2.500 dikali 10.000 maka biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar 25 juta.
Selanjutnya untuk kolom realisasi, yaitu yang pertama kita cari yang DLH per unitnya, yaitu caranya kan kalau misal mau mencari jumlah DLH, yaitu caranya poin 1 dikalikan poin 2, karena di sini yang diketahui yaitu poin 1 dan poin 3, maka caranya yaitu poin 3 dibagi poin 1 atau 3000 dibagi dengan 10.000, maka hasilnya 0,30. Selanjutnya kita mencari tarif upah, yaitu karena di sini yang diketahui yaitu biaya TKL dan jumlah DLH-nya, maka rumusnya yaitu 27 juta dibagi dengan 3.000, maka hasilnya 9.000. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom varians. Untuk mencari nilai dari varians ini kita tidak perlu melihat kolomnya anggaran, yang kita lihat yaitu cuman kolom rencana yang disesuaikan dan kolom realisasi. Yang pertama untuk rencana produksi, yaitu realisasi dikurangi dengan rencana yang disesuaikan ya. Berarti 10.000 dikurangi 10.000 maka hasilnya 0. Kemudian untuk DLH per unitnya yaitu 0,30 dikurangi dengan 0,25, maka hasilnya 0,05. Ini mengindikasikan bahwa tidak efisien atau merugikan. Karena sebelumnya untuk membuat satu barang itu membutuhkan waktu 0,25 jam. Sedangkan pada saat realisasi itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, yaitu 0,30 jam. Kemudian selanjutnya yaitu untuk jumlah DLH, 3.000 dikurangi dengan 2.500 maka hasilnya yaitu 500. Berarti memang membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 500 DLH ya. Kemudian untuk tarif upah yaitu 9.000 dikurangi dengan 10.000 maka hasilnya minus 1.000. Berarti ini mengindikasikan bahwa menguntungkan, karena sebelumnya pekerja itu dibayar sebesar 10.000, namun ketika realisasi mereka itu dibayar 9.000, berarti menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu 27 juta dikurangi dengan 25 juta maka hasilnya 2 juta. Berarti ini tidak menguntungkan karena perusahaan harus mengeluarkan 2 juta lebih banyak daripada saat rencana. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan varians. Untuk varians pertama, varians efisiensi, rumusnya yaitu jam kerja rencana dikurangi dengan jam kerja realisasi atau jam kerja real dikali dengan tarif upah pada saat rencana. Kita masukkan nilainya yaitu 2.500 DLH dikurangi dengan 3.000, hasilnya minus 500 DLH dikalikan dengan 10.000 DLH, maka hasilnya yaitu minus 5 juta. Ini mengindikasikan bahwa merugikan atau tidak efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu varians tarif upah. Untuk rumusnya yaitu tarif upah rencana dikurangi dengan tarif upah real atau tarif upah pada saat realisasi dikalikan dengan jam kerja real atau jam kerja realisasi. Kita masukkan nilainya yaitu 10.000 per DLH dikurangi dengan 9.000 per DLH. Berarti hasilnya yaitu 1.000 per DLH dikalikan dengan 3.000 DLH, maka hasilnya yaitu 3 juta. Ini mengindikasikan bahwa menguntungkan. Berarti untuk total variansnya yaitu kita masukkan varians efisiensi dan varians tarif upahnya yaitu minus 5 juta ditambah dengan 3 juta, maka hasilnya yaitu minus 2 juta yang mengindikasikan bahwa merugikan atau tidak efisien karena hasilnya minus ya. Baik, selanjutnya analisis terhadap efektivitas dan efisiensi dari laporan tadi ya. Jadi berdasarkan hasil analisis varians yang telah dilakukan, nilai dari varians upah itu tadi kan menunjukkan nilai 3 juta, berarti kan menguntungkan. Akan tetapi varians efisiensi menunjukkan nilai minus 5 juta, berarti tidak menguntungkan, sehingga menghasilkan total varians sebesar minus 2 juta, berarti tidak menguntungkan. Artinya perusahaan itu belum dapat dikatakan bekerja secara efektif dan efisien. Berdasarkan perhitungan tadi, maka dapat dianalisis bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan tersebut antara lain yaitu kurang terampilnya pekerja sehingga jam kerjanya itu bertambah. Kemudian yang kedua yaitu mungkin mesin yang digunakan itu tidak lagi bekerja secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas bahan baku yang digunakan jelek sehingga memperlambat kerja. Jadi untuk rekomendasinya atau solusinya yaitu perusahaan tersebut itu bisa melakukan pelatihan terhadap para pekerja sehingga produktivitasnya akan bertambah. Kemudian melakukan pemeliharaan secara periodik terhadap mesin. Kalau jika memungkinkan, perusahaan itu bisa mengganti mesin dengan yang baru agar lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu mencari alternatif bahan baku yang lebih berkualitas. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 6. Terima kasih, semoga bermanfaat.